Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Dia zat yang maha banyak memberikan rizki, dan Dia Allah itu zat yang memiliki kekuatan, ya, dan ya maha kuat gitu. Kadang-kadang ayat ini dibuat rajah jemaah, ya, jimat gitu, ya, ngonek gelut dan kuat gitu jemaah, ya. Jadi secara kantong nggak kosong, secara fisik dia kuat. Ini diulang berapa ribu gitu, yes, metekol lawai gitu. Tapi ya kalau nggak ada olahraga, ya nggak ada belajar, ya kemudian tidak bekerja, ya nggak ada ya kebaikan-kebaikan itu. Nah, dalam kajian ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, memahami salah satu dari asma Allah atau sifatnya ini tadi. Yang kedua, nanti kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sikap seorang muslim terhadap rezeki itu seperti apa. Kenapa tema ini saya angkat jamaah? Melihat fenomena galaunya jamaah pengajian, banyak yang nggak berangkat gara-gara BBM naik, ya. Banyak nggak silaturahim gara-gara bensinnya mahal. Ada yang bilang, Ustaz tak rasa-rasa kok bensin semakin boros ya. Gitu. 2 liter itu tak pakai, kok ketoknya jadi cendak banget ya gitu. Nggak tahu juga sih. Kalau 2 liter harusnya sama jaraknya, berapa kilometernya. Tapi karena pengeluarannya berbeda, rasanya beda. Gitu. Kalau dulu mungkin belinya nggak dihitung per liter, per ewon. Biasanya ngisi 20 kebak kan gitu. Ya, sama ngisi nih 20, cuman kok ketoknya cepet banget enteke gitu. Ya. Nah jamaah, ya kita perlu menyuarakan, ya, menuntut keadilan, menuntut kesejahteraan, ya itu hak kita untuk menyampaikan. Tapi yang perlu saya sampaikan juga adalah jangan sampai dengan keadaan-keadaan yang ada semacam ini kemudian melemahkan kita secara iman. Ada seorang laki-laki ngadu kepada seorang ulama, "Ya Syekh, barangku dicuri oleh pencuri." Apa jawabnya seorang syekh ini? "Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahnya imanmu tidak dicuri oleh setan." Wah, jawabannya luar biasa kan jemaah? Ya. Alhamdulillah imanmu tidak dicuri oleh setan. Artinya kita punya aset yang berharga, yaitu keimanan. Oke, ini duniawiyah, mbuh nanti bagaimana rego bensin ganti, ya kemudian kompor gas ganti opo wis. Ya sebagai manusia kita berupaya untuk bisa hidup nyaman, sejahtera dan seterusnya. Tapi jangan sampai kemudian keimanan kita ikut-ikutan menjadi lemah, ikut-ikutan banyak mengeluh. Ya. Kita umat yang memiliki zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian keadaan-keadaan dunia ini mempengaruhi keimanan kita. Itu yang paling utama. Soal kita nuntut supaya ini monggo, itu hak kita sebagai warga. Tapi keimanan yang ada dalam hati ini harus jauh kita syukuri. Jangan luntur, jangan hilang. Naam. Ar-Razik, ya, Allah maha pemberi rizki. Yang pertama yaitu kita akan memahami sifat Allah, yaitu Ar-Razzaq, ya. Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Apa itu? Ar-Razzaq dan Ar-Razik adalah diantara dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razik sendiri bermakna maha pemberi rizki. Sedangkan Ar-Razzaq adalah bentuk mubalaghah, penyangatan
Dari kata rozik yang berarti banyak memberi rezeki, di mana Allah yang menguasai seluruh pemberian rizki tersebut. Ya, jadi dalam konsep Islam kita harus semuanya yakin bahwa rizki itu mutlak Allah yang mengendalikan. Banyak anak banyak rezeki kan? Karena setiap anak sudah membawa rizkinya masing-masing. Gitu. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu khawatir. Tapi berusaha tetap nanti di bab kedua insyaallah. Kita lihat dalil-dalil tentang Allah itu Ar-Razzaq. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh dia Allah adalah zat yang maha banyak memberikan rizki, yang maha memiliki kekuatan, lagi kuat, kokoh. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah dia bersedekah atau tidak, Allah tetap memberi rezeki. Hamba Allah mereka jihad atau tidak, Allah tetap maha kuat. Ya, orang infak atau sedekah atau tidak, ya dia Allah tetap maha kaya. Ya, jadi tidak ada hubungannya kekuasaan Allah itu dengan makhluknya. Kemudian wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi kepadanya rizki. Ya, jamaah ada dulu pernah ngisain di gentong nggak jamaah? Berapa dikuras, berapa pekan sekali? Seminggu sekali ya? Kenapa diminta dikuras sama simbok kita jamaah? Ya, karena gentong itu nanti berapa waktu gitu ada uget-ugetnya, jentik-jentik lah ya. Ya. Nanti setiap ahad, prei nggak sekolah, kita diminta nguras gentong, kurasannya nanti disiram ke jogan yang rumahnya belum ubin, ya toh? Nanti diisi dengan yang baru lagi. Itu gentong jamaah padahal ditutup, ya diisi air sumur. Ada itu nanti mak jelentik. Dia dapat makanan loh itu jamaah, diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Semuanya yang ada di muka bumi ini, semuanya rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jamaah yang berbahagia, di sini ada hubungannya dengan sholat Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan pada kalian untuk menegakkan sholat Jumat, maka segera seruan itu kamu penuhi dengan cepat. Ya, seruan itu kamu penuhi dengan cepat. Dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Tetapi dalam prakteknya banyak sekali hamba-hamba Allah yang udah ngerti. Khutbah dikumandangkan, adzan dikumandangkan, khutbah dimulai. Tidak sedikit yang mereka masih sibuk di usahanya, perniagaannya, mancingnya, ya, urusan-urusan dunianya. Masih banyak. Ya, jangankan yang mereka ke sana, jangan-jangan juga yang berada di masjid aja. Kadang juga kayaknya fisiknya ada, tapi pikirannya nggak fokus. Ya, fisiknya ada di tempat khutbah Jumat, di masjid yang ada,
Tapi kemudian pikirannya nggak tahu kemana, nggak kemana-mana, cuman tidur. Ada juga. Ada nggak bapak-bapak? Khotibnya ceramah, jamaahnya tidur. Banyak. Ya, itu loh pengajian itu menenteramkan tuh ya kayak gitu itu. Jamaah yang berbahagia. Ya, ada yang meninggalkan Nabi mereka untuk bermain-main, untuk ini dan seterusnya ya. Nah, tetapi katakanlah bahwa di sini bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki, artinya kamu misalkan sholat Jumat itu nggak ngurangi jatah rezekimu. Terus mbok rewangi ora Jumatan juga bukan berarti rezekimu terus bertambah banyak. Udah ada takarannya kok, udah ada aturannya kok. Wena itu jenengan misalkan dodolan somi ya atau keliling, dengar adzan duhur, Allahu Akbar, leren, ya toh, wudu, sholat, sunnah, habis itu duhur, ya sebelum duhur kalau waktunya masih nyanda 4 rakaat sunnahnya, selesai sholat, ya toh, kemudian ba'diyah, selesai itu layah-layah sebentar, bangkit, pas mau pulang banyak orang beli, ya orang-orang habis sholat duhur tadi ikut beli di situ. Selesai keliling lagi, dengar adzan asar, istirahat meneh. Wah, enak banget loh jamaah. Ya, enak banget gitu tuh. Udah diatur rezekinya sama Allah. Ngantek direwangi, ora sholat duhur, ora sholat asar ya. Ya segitu rezekinya. Jamaah yang berbahagia, Allah yang ngatur, nggak mungkin. Maka kan sebagian ulama menerangkan begini, nggak ada hubungannya antara sholat dengan rezeki. Artinya sholatmu itu nggak menghalangi jatah rezekimu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Perintahkan mereka agar sabar dalam menegakkan itu sholat. La nas'aluka rizqa, aku kata Allah nggak minta kepada kalian rizki. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Nggak mungkin yang nyuruh sholat Allah, ya, yang memberi rezeki Allah, kok dia gara-gara sholat terus rezekinya dikurangi oleh Allah, nggak mungkin. Wal akibatu littaqwa, dan akhir balasan kebaikan itu ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Maka mengapakah kalian berpaling dari tauhid ini? Apa ada jamaah yang ngasih rezeki ya selain Allah? Kita nggak minta saja rezeki itu diberi. Kita nggak minta, rezeki sudah dikondisikan oleh Allah. Dan nggak pernah keliru. Le nek maem dintekke, nek maem rantek, pikir apa ayammu mati. Ya. Ayammu apa? Mati. Sebenarnya ayam tidak ngambil rezekinya kita juga. Ya, jenengan mbok entekke apa ora mbok entekke, ayam punya rezeki sendiri. Cuman di situ mungkin pesannya adalah ojo mubadir, kan gitu. Jangan mubadir. Tapi diweden-wedeni supaya pitikmu ora mati. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ayam semuanya makhluk di muka bumi ini sudah dikondisikan, diatur jatahnya oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat yang lebih detail lagi insyaallah. Jamaah berbahagia, dan berapa atau betapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri.
Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian, dan Dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ada binatang di muka bumi ini yang lemah, tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kecerdasan yang kuat. Ia tidak bisa menyimpan rezekinya, tetapi rezeki selalu bersamanya karena Allah yang menjaminnya di setiap waktunya. Ini binatang loh jamaah, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah, apalagi kita. Cicak itu ada loh jamaah, nempel-nempel tuh ya. Rezekinya cicak gremet atau mabur jamaah? Mabur. Ya, rezekinya cicak itu terbang, lemut, apa tuh? Nyamuk gitu. Tapi coba, sampai sekarang cicak itu masih ada gitu. Rezekinya udah dikondisikan sama Allah. Ya. Ada kadang-kadang kita lihat apa ya, ada binatang yang unik gitu, kayaknya nggak bisa gerak, tapi dia dapat rezeki hidup. Wih makme piye, kok ngendi gitu loh. Ada yang makme semut. Terenggiling itu makme apa jamaah? Terenggiling. Semut kan ya? Iya. Makme semut bae tapi dadi awake. Masya Allah. Ini ada kisah nih jamaah. Ada seorang santri. Dia bilang ke bapaknya, ke syekhnya, ustadznya, Syekh, izinkan saya libur dulu nggak ngaji. Kenapa? Saya ingin nyari rezeki. Rezeki itu udah diatur sama Allah. Iya, tapi saya ngelihat kayaknya saya masih kurang, Syekh. Saya izin tak kerja dulu, nanti kalau sudah dapat saya tak balik lagi mondok. Oh ya sudah, yang penting yang semangat, kemudian nanti mondok lagi. Ya Syekh. Akhirnya berangkat. Pas dia berangkat jamaah, dia berhenti di satu tempat. Dia ngelihat ada burung merpati yang sayapnya sakit, ketindihin apa gitu. Dan dia nggak bisa terbang karena salah satu dari sayapnya itu ada yang menindihnya. Tapi dia berusaha untuk bergerak, krepek gitu, krepek gitu. Ya mungkin pikirannya si santri itu bentar lagi itu bakal mati lah gitu. Tabarokar Rahman jamaah, apa yang terjadi coba? Jarak berapa waktu datang burung merpati, ya ngelihat dia. Lihat burung yang lagi krepek-krepek tuh. Habis itu pergi, dan burung merpati tadi bawa makanan. Bawa ya gandum atau beras lah, gabah. Ini nyolong ya, jenenge manuk nyolong ya apa-apa kan ya. Ya nggak bisa dilaporkan polisi juga kan. Ya, bahkan petani kalaupun dia punya sawah, ya itu diambil oleh burung manuk, tetap dihitung sedekah. Makanya ini kebahagiaan bagi para petani. Dicuri tikus, dicuri apa, itu tetap dihitung apa? Sedekah. Tapi bukan berarti terus rasa digusah, tetap digusah jamaah, entek ramangan. Dia kasihkan itu jamaah burung merpati yang bawa gandum atau beras gabah tadi, dikasihkan kepada siapa? Burung merpati yang nggak bisa gerak kemana-mana. Akhirnya si santri ini mikir, oh ternyata nek wis rezeki nih kuwi ya nggak bakal kemana. Tapi nek nggak kemana-mana ya ora entuk rezeki ya kan. Setelah itu jamaah dia tiba-tiba balik lagi ke pondok. Gurune yo kaget, "Lho, awakmu wis teko kene meneh?" Jadi pamit golek rezeki. "Nggih, Pak Yayi. Saya tadi udah berangkat, cuman lihat fenomena tadi itu." Nah terus ya saya yakin yang dikatakan Pak Kiai, kalau udah rezekinya ya bakal dapat sekalipun aku mondok. Tapi sama kiainya disalahkan, sama syekhnya disalahkan. Kamu salah mengambil kesimpulan. Lu kok salah? Yang kamu lihat apa? Itu merpati yang sayapnya sakit. Terus berarti rezeki itu udah dijamin. Iya benar. Terus lo kok kamu tambah kesini kok nggak kerja? Lah kan nanti rezeki juga datang sendiri. Harusnya kamu itu bersikap seperti merpati yang sehat. Awakmu loro apa sehat gitu.
Saya sehat wahai Pak Yayi. Lah berarti antum harusnya menjadi merpati yang sehat, yang bantuin teman-temanmu yang sakit, yang nggak bisa nyari rezeki. Oh gitu. Kadang-kadang banyak orang keliru menggunakan dalil dan kesimpulan. Ada loh ini. Iki utang, iki ngutangi. Ya, kan ada dalil tuh. Barang siapa yang ngutangi wong, kok kemudian dia memberikan kelonggaran waktunya, ya, memudahkan urusannya, menambah temponya, mengurangi sebagiannya, apalagi memberikan semuanya, jaminannya Masya Allah. Tapi ini kan dalil untuk orang yang ngutangi, jangan dipakai sebagai orang yang utang. Moro nggone wong sing ngutangi, Bapak mau nggak dapat pahala yang besar gitu. Bahwa orang yang ngutangi memberikan tempo ini dan itu akan mendapatkan balasan. Ini dalil untuk orang yang ngutangi, bukan untuk orang yang hutang. Orang yang hutang dia pakai dalil yang lain harusnya. Apa? Ya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk tidak mengembalikan, ya maka dia disebut sebagai orang yang dolim. Barang siapa yang dia pinjam diniatkan untuk dimiliki, untuk tidak dikembalikan, maka dia disebut pencuri dan seterusnya. Harusnya pakai yang itu, bukan pakai yang ini. Oke, kita pun juga begitu. Kalau pas posisi kita sehat, kita berupaya untuk yang bisa membantu orang yang sedang kekurangan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa berada untuk menolong seorang hamba selama hamba itu selalu dalam menolong saudaranya. 6. Kita lanjut jemaah. Nah, kita akan masuk ke yang kedua. Sikap seorang muslim terhadap rizki. Sikap seorang muslim terhadap rizki. Kata-kata rizki sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis, itu tidak melulu berupa materi. Rizki kadang wujudnya informasi. Kita sedang mencari kerjaan, dapat informasi dari si fulan, itu juga harusnya kita sebut sebagai apa? Rizki. Rizki terkadang berwujud teman. Ya, karena kita punya teman yang baik, maka dia rizki untuk kita. Ya, banyak gitu loh jamaah rizki itu. Tidak mesti berupa laptop, tidak mesti berupa uang. Kadang-kadang kita menyempitkan maknanya. Bahkan yang cukup mendasar, Nabi bersabda, Man rozaqallahu imro'atan solihatan faqad a'anahu fi syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa wanita solihah, istri yang solihah, sungguh Allah telah membantunya separuh dari agamanya. Hendaknya dia bertakwa pada separuh yang lain. Bapak-bapak camkan hadis ini. Istri yang solihah satu sudah membantu separuh agama. Satu loh jemaah. Ibu-ibu mulai hangat itu. Oh, satu nggak sanggup katanya. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah seorang wanita solihah, sungguh Allah telah membantu padanya separuh dari agamanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh dari yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang wanita solihah. Dan bapak-bapak, jika dikaruniai wanita solihah, bersyukur Pak, itu rezeki. Angel loh Pak, goleane wanita solihah itu. Akeh tat. Iya, tapi nggak mau sama jenengan gitu.
Yang ada itu yang solehah yang ada di depan kita. Bapak Ibu, syukuri. Rizki itu juga kadang berupa apa? Dapat petunjuk, ini baik, itu buruk, melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Itu rezeki loh jemaah. Dalam sebuah doa yang dikatakan Imam Ibnu Katsir wa hada ma'surun min Rasulillah sallallahu bahwa hadis ini sampai kepada Nabi au kama qol Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Rabb, wahai Allah, tunjukkan kepada kami yang baik adalah baik, warzuqna, dan berikanlah rizki kepada kami ittiba'ah, untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami wahai Allah bahwa yang batil adalah batil. Warzuqna jinabah, karuniakan kami, rizkikan kami untuk bisa meninggalkannya. Loh jemaah, ya, ternyata tahu kebaikan bisa menjalankan, itu rezeki. Tahu keburukan dia tinggalkan, rizki. Ya, jangan terus rizki itu difahami dengan BBM terus. Ya, BBM itu untuk mengais rizki, ya, bisa juga sih. Itu bagian dari rizki, iya juga sih. Tapi bukan satu-satunya rizki itu. Di zaman saya panjenengan melaku biasa. Yang asli sini pernah mungkin ke Tawangmangu jalan kaki gitu, ya toh, biasa boles gitu, slow, delok layar tancep neng kecamatannya melaku, ya toh jamaah, sampai sana nanti pulang jam berapa, wis jam rolah jam loro kayak biasa, ya. Bahkan akhir zaman. Bener loh jamaah, di akhir zaman nanti bensin bakal habis, kembali ke masa lalu seperti berkuda, tembak-tembakan jo kentean, mortir dan macamnya, kembali ke panah. Nanti kayak gitu. Dan kalau peperangan semacam itu memang akan lebih banget ngerti mana yang benar-benar tangkas, mana yang tidak. Kayak nganggu zaman sekarang tembak apa ini kan kadang-kadang ya sapa sing sugih sapa sing duwe kan kadang-kadang. Nanti pada akhir zaman begitu. Habis semuanya. Kan kalau kita belajar itu ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaiki kan gitu. Enggak bisa diperbarui maksudnya. Iya. Sehingga kembalikan ya, sekalipun kita nanti juga akan membahas rizki-rizki yang bersifat materi. Tapi saya pengen mengajak bahwa kita bisa sehat, bisa melihat, bisa sempat. Ini adalah rizki yang harus kita syukuri. Kadang-kadang karena raketok terus jarang disyukuri jamaah. Disyukuri ini untuk kunjungan. Untuk kunjungan ini syukur atau piye kira-kira? Sedina untuk papat ngono ya. Aku tuh kadang-kadang di kampung tuh lucu banget ya, Pak. Nenek wong ngeteri ulem ngono kae. Nek sing anak-anak ya, misalkan ini ulem kepada bapak-bapak, ibu-ibunya gitu. Anake ngono, nek rumangsa Pak Buke ra entuk undangan getun banget ngono. Paham maksud saya? Oh, bapak ra diundang rono to, bapak ra entuk undangan to. Oh, ketoke misalkan nek wong ngiderke ulem ngono, mbokku entuk apa ora, pakku entuk apa ora ngono. Gak enek Pak mbokmu ngono. Walah, ra entuk to. Anak-anak sedih nek ra entuk. Beda dengan bapak ibu. Nek entuk tambah sedih. Ada yang unik banget. Aku ra entuk ide, nyonggon aku gantenannya gitu. Ya ulemku pennya gitu loh ya. Jemaah berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Oke, tidak kita pungkiri bahwa kita sebagai seorang muslim ya ada rizki-rizki yang berupa materi, tapi tolong menyikapinya jangan di hati yang semacam itu. Ya, artinya tidak melulu hidup kita itu urusannya dengan itu. Apa sikap kita? Saya menulis ada 5 jamaah.
Yang pertama, tetap berusaha untuk mencarinya. Tadi ada istilah apa? Kalau sudah rezekinya nggak bakal kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, ya tidak dapat rezeki. Itu loh. Artinya kalau memang kita ada kemampuan untuk bergerak, ya gerak-geraklah. Karena dengan bergerak itu Allah suka. Taharroku, gerak-gerak. Obah iso mamah. Ora obah. Ora obah. Ya. Ora mamah kan gitu. Ini bahasa 17 tahun ke atasnya kan obah jadi bocah kan gitu. Paham nggak? Ya. Itu Masya Allah jamaah. Jadi gerak, pokoknya gerak air itu kalau gerak sehat ngalir. Tapi awalnya airnya bagus banget, tapi dia jumut, dia tenang di situ toh nggak ada pergerakan. Jadi lumutan, kotor dan seterusnya. Coba kolam-kolam renang itu yang nggak ada alat ininya, udah dia cepet lumutan, kotor, liunyu dan seterusnya. Pikiran kita juga harus gitu, harus ngalir gitu. Jasad kita juga begitu. Maka terlalu banyak duduk kan datang penyakit. Maka bergeraklah supaya ada aliran-alirannya. Makanya zaman saiki bocah-bocah kayak ngegame kakek lungguh terus itu jamaah. Gitu. Lah dhisik duwe anak nek melayu wae diseneni kok bocah kok bokonge lincip. Pernah dengar enggak kata-kata kayak gitu? Ya tambah itu sehat, gerak-gerak gitu jamaah. Gitu. Jamaah berbahagia, maka di sini dikatakan ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit tolab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawiya rizquha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit tolab khudu mahal wa da'u ma harum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan rezeki ini. Wa ajmilu fit tolab, dan sungguh-sungguhlah dalam mencari. Ya, perhatikan dirimu ketika mencari rezeki. Maka sesungguhnya jiwa itu, nyawa itu nggak akan mati, nggak akan melayang sebelum rezekinya diberikan semuanya. Walaupun mungkin ada yang agak telat, tapi pada akhirnya yo entuk kono kabeh. Jadi nggak akan mati seorang hamba sebelum rezekinya terpenuhi jamaah. Ya udah khawatir. Semua jatahnya itu akan diberikan, Allah nggak mungkin mungkiri janjinya. Seorang hamba nggak bakal mati sebelum jatah rezekinya diberikan semuanya. Untuk itu bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai gara-gara golek duit urusan ibadahnya rusak. Jangan sampai gara-gara BBM naik terus budal pengajian. Jamaah yang kami hormati. Habis itu apa? Dan sungguh-sungguhlah perbaikilah caramu dalam mencari rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ada berita toh, ibu-ibu, bapak-bapak, ada ibu-ibu gantung. Ya. Saurunge gantung, anaknya diombeni racun. Ya mungkin kalau kita bicara protes, ya, sosial masyarakat menunjukkan keadaan sulitnya hidup, sehingga masyarakat merasa terjepit, menjerit, sakit, terhimpit, sulit. Tapi di sisi lain, sesulitnya kayak apa, jangan sampai mengorbankan nyawa dengan bunuh diri. Apa nek wis mati bunuh diri ngono terus urusane beres, utange lunas. Ora nek wong nyaur enggak lunas. Jamaah yang berbahagia. Sesulit apapun, cek di sini jamaah, hati-hati. Kita harus punya prinsip halal haram.
mana yang harus kita konsumsi, mana yang enggak, mana yang boleh kita makan, mana yang tidak. Ya, darurat ini, darurat kita ukurannya apa? Ya, boleh memang kalau seseorang berada di hutan nggak ada lagi makanan, daun-daunan halal nggak ada, dia hanya dapatnya babi, ya udah nggak apa-apa emang, dimasak ya di ini dan seterusnya. Tapi kalau nanti sudah keluar, udah ada makanan yang halal, dia tinggalkan tuh semuanya, nggak boleh. Yang kedua, yakin bahwa makhluk tidak mampu menahan rizkinya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu melepaskannya. Allahumma la mani alima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau sudah Allah tetapkan untuk kita, nggak bakal lari kemana. Kalau memang itu bukan untuk kita, ya nggak bakal sampai kepada kita. Wes tawa-tawanan, wes tawar-tawaran, urung rezeki ini ya nggak dapat. Alhamdulillah saya punya istri itu nggak galak jamaah. Jadi saya tuh kalau bilang, dek duitku hilang, jawabannya nak banget. Gue nek rezeki ini ya ketemu meneh, gitu aja jamaah. Nggak terus wong lanang deleh sak-sake, alah ngapusi paling tinggu blonjo ngomongnya hilang, kan kadang gitu. Tapi enggak, tapi alhamdulillah saya tuh kadang kehilangan duit pas ngantek sesasi no, ya saya balik nih ya Pak. Apa duit ustadznya nek ambune khusus ngono ya. Ustaz kon dindi gitu yo icik balik meneh alhamdulillah. Ada yang curhat kepada saya, Ustadz boleh nggak saya curhat? Silahkan. Tat, ini loh, saya itu kan jualan es teh toh Tat. Kenapa Bu? Halal insya Allah, saya bilang. Iya Tat, tapi depan rumah situ nggak punya adab Ustadz. Lah kenapa? Dia melu dodol-dodolan es teh. Kan ini nyerobot rezekiku toh Tat. Rezeki yang mana Bu? Apa nek enek wong jenengan ngedoli terus dia datang, aja tuku kono, tuku kene. Enggak sih. Tapi kan ketika aku dodolan kono dodolan, kan harusnya itu peluang saya menjadi peluang dia. Itu nek hitung-hitungan awake dhewe jamaah. Coba jenengan sekarang di daerah mana? Dagen situ, mana? Dagen ya situ tuh. Sana ya. Sana ya. Ada orang jualan buah terek-terek enggak? Iya kan? Luwes ke sana itu loh. Kan? Ada orang jualan buah terek-terek. Ya laku toh? Laku. Di Klewer orang jualan pakaian pating klewer ya kan? Ya laku gitu loh jamaah. Jenengan lihat Sriwedari, di sana nanti ada fenomena mantap tuh, yang bagian selatan stadion es kapal. Tiri-tiri, jadi ini ada golek es kapal nih. Daerah kono kan gampang banget. Justru membuka orang berpikir. Kalau pengen baru lagi di sepanjang jalan ini rel Ledok Sari ke selatan, nanti kanan jalan terek-terek orang jualan apa? Terang bulan jadul. Terang bulan jadul. Terek-terek itu jamaah. Orang pengen banget kan kalau pengen terang bulan, oh daerah situ. Dia merasa rezekinya direbut sama depannya. Karena itu wilayah terlarang, akhirnya si ini nelpon Satpol PP supaya digusur. Alhamdulillah Satpol PP datang, yang digusur bukan ngarepe, kono sisan. Apa ini juga Satpol PP menggulung rezekinya? Wabeh disalah gitu jamaah. Jam yang berbahagia. Selesai hari ini insya Allah harus selesai. Yakin bahwa keputusan Allah yang terbaik. Nah ini jamaah, ini Masya Allah. Ini di sini do'ef tapi disohhekan dengan surat Asy-Syura dan yang lainnya. Jadi gini, soal kaya miskin tuh kita juga kadang-kadang perlu lihat nih. Sesungguhnya di antara hambaku, hambanya Allah maksudnya, dia itu bisa baik jika memang Allah takdirkan dia kaya. Artinya begini, memang Allah ngerti banget dengan hamba itu, dia memang harus dibuat kaya sama Allah. Karena kalau dia kaya dia bakal baik. Dan kalau dia miskin mesti jelek, buruk amalnya. Dan ada hamba Allah itu, Allah jadikan dia memang miskin. Kenapa? Dengan miskinnya dia jadi orang baik. Kalau kaya, dia bakal nggak baik. Ini tuh ada aturannya juga jamaah.
Makanya apapun keadaan jenengan disyukuri. Yang sugih yo alhamdulillah, yang penting apik, ya kan? Yang miskin juga alhamdulillah, nggak masalah, yang penting ibadahnya tetap baik. Itu jadi nggak usah terlalu silau dengan kaya miskin. Keempat, harta bukan jaminan kemuliaan dan juga bukan jaminan kehinaan. Jangan dibilang kalau dia kaya mesti mulia, jangan dibilang kalau dia nggak punya mesti hina. Enggak. Allah nggak ngelihat fisik harta kalian, tapi Allah melihat hati-hati kalian. Pahami baik-baik. Yang penting berusaha aja dia. Dapatnya seberapa itu yang barokah. Anak bisa baik-baik, mudah kandanane, orang dablek, orang ngeyel. Nah, itu kebahagiaan ya menurut saya. Terakhir jamaah, sepakat dengan pernyataan ini. Kaya bertakwa lebih baik daripada miskin minal fasikin. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Harta banyak barokah lebih baik daripada sedikit penuh musibah. Sepakat nggak? Sepakat lah. Istri solihah, anak-anak yang bertakwa, rizki terindah sampai jannah insya Allah. Nah, ini jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan di petang malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan rizki yang barokah. Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.